Selamat datang di podcast Jam Lembur. Kerja terus mati belakangan bersama gua Andri dan gua Wahyu. Kita hari ini mau bahas apa nih Om? Yoni Piring. Bukan. Oh bukan. Udah enggak. Kemarin ngobrol sama Yoni gimana Pak? Yoni. Papi. Oh ya. Papi Yoni. Angkel Papi ya. Papi Piring. Uncle Papi. Apalah namanya. Ya sangat luar biasa. Saya kagum dengan visi-visinya dia begitu tajam. Hebat ya. Iya, dia begitu liberal. Iya. Ya, saking liberalnya apa sih? liberal ya. Saking liberalnya itu sampai nama kementeriannya itu juga Ya, luar biasa. ya luar biasa, sangat-sangat out of the box. Boxnya di mana, dia di mana? Tapi buat kalian, biar kalian ngerti konteksnya ya, nanti tungguin aja abis ini itu si Om Andri dia itu habis wawancara sama orang kementerian. Iya, betul. Orang kementerian yang sangat luar biasa sekali. Sebuah kebanggaan juga. Memang ke podcast itu, kalau kita pakai podcast itu hostnya orang botak, bisa kedatangan menteri memang. Tinggal ototnya. Tapi ngomong-ngomong soal liberalisme nih Pak. Iya. Gue lihat yang rame-rame nih. Apa rame-rame? Lu kayak dari kemarin konten juga rame-rame. Kemarin Citayam rame-rame, ya kan? Iya, ngomong kontennya rame, tapi pas kita ngomong nggak rame. Iya. Tapi ini, apa tadi, liberalisme ya? Iya, itu LPDP nggak pulang ya? LPDP nggak pulang maksudnya? Mahasiswa LPDP-nya itu nggak ada yang pulang-pulang katanya. Ada yang nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Iya, lagi ribut-ribut itu katanya. Oke, konteks nih LPDP. Buat yang nggak tahu LPDP ya. LPDP singkatannya apa sih? LP-nya itu Linkin Park, DP-nya itu Dewi Persik. Nggak sih singkatannya. Lembaga Pembiayaan Dana Pendidikan kalau gue nggak salah ya. Ya coba di searching dulu ya. Iya lagi. LPDP adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Iya. Oke. Berarti yang kasih beasiswa. Kasih beasiswa. Kuliah di luar negeri. Di Mesopotamia kan? Mesopotamia. Terus nggak ada yang mau balik. Ada yang nggak mau balik. Jangan diputar-putar Pak. Ya. Itu job desk saya biasanya. Ada yang nggak mau balik. Ada yang nggak mau balik. Emang kenapa nggak mau balik? Ya kali aja dia udah betah. Atau mungkin dia married sama, misalnya dia kuliah di Inggris atau di Jepang. Atau sama orang mana? Batak. Kenapa Anda menertawakan orang Batak Pak? Enggak, maksudnya orang Indonesia juga. Oh. Gimana sih? Awas ya, hati-hati ya, kartu kuning. Maksudnya nikah sama orang UK gitu kan. Iya, atau orang Korea kan. Korea lagi hype nih, ya kan. Gue nggak tahu sih alasan ini ya. Coba kita lihat sebenarnya gini sih, dari Twitter lagi-lagi ya. Kalau nggak Twitter, TikTok, memang sosial media kalau ada TT-nya di depannya tuh absurd pasti. Masa? Iya. Facebook nggak ada T-nya. Nggak absurd. Bukan lebih absurd ya Facebook ya? Absurd sih nggak, cuma kacau. Ini nih. Gimana? Threadnya ya, sebuah testimoni tentang para pengkhianat bangsa penghisap pajak uang pajak rakyat. Tunggu. Judulnya kayak gitu? Iya. Keras banget judulnya. Iya. Ya, makanya pengkhianat bangsa penghisap uang. Kenapa tangannya gitu sih? Enggak, nguap gua tadi. Menghisap uang pajak rakyat. Uang pajak rakyat, iya. Oke. Jadi ini konteks itu ini ada yang ngasih tahu lah gitu, kalau ternyata banyak penerima beasiswa LPDP itu pada nggak mau balik. Alasannya macam-macam sih sebenarnya. Ada yang karena Indonesia, kalau balik ke Indonesia itu ya paling lu bakal balik terpuruk lagi gitu, atau penghasilannya itu nggak sebanyak pas lu di sana gitu. Balik terpuruk tuh maksudnya gimana? Ya lu kerja di sini itu gajinya jadi ya gaji UMR lah gitu, kayak gitu sih. Tapi kan LPDP ya, berarti kan dia apa nih, S2 S1 nih? LPDP kayaknya bisa S1 S2 deh. Okay. Kayaknya iya. Kan lulusan luar negeri harusnya ini dong, kalau balik ke Indonesia lah, let's say lah ya, dia mau misalnya kerja di sebuah perusahaan nih, setidaknya untuk daya tawar dia gajinya lebih gede dong. Betul. Harusnya dong, ya kan? Harusnya. Tapi UMR sini sama UMR sana emang jauh Pak. Menurut gua gini ya, UMR sini katakan di sini 4 juta gitu. Terus di Singapura misalnya lu bisa dapat 30 juta. Lu bisa dapat 30 juta gitu ya. Sebenarnya ya secara nominal sih memang lebih gedean di sana gitu. Cuma menurut gua kalau kita melihat gaji itu jangan lihat nominalnya, tapi rasio
dibandingin dengan apa namanya biaya hidup lo di situ gitu. Iya, itu Pernah ada yang bandingin badan lebih mahal seperti Jakarta. Jakarta lebih mahal. Jakarta lebih mahal. Oh, tetap. Rasionya ya. Tetap sama aja berarti ya. Oke. Tunggu, berarti misalnya gini, let's say di Singapura 30 juta tadi ya, kita ambil angka 30 juta lah ya. Di Jakarta UMR 4 jutaan doang. 4 juta. Ya jauh sih. Terus iya 5 juta lah ya. Tapi Hmm. dengan kenyataan tadi dibilang kalau biaya hidup di Jakarta anggaplah 11-12 sama Singapura. Ya jauh sih jadinya. Ya ngekos aja deh, misalnya lu ngekos gitu ya. Paling murah kosan berapa? 800 juga ada kok. Ada, tapi misalnya yang nyaman 1,5 juta gitu. Ada AC, kamar mandi dalam ya. Dalam kamar mandi. Tapi rasio itu sama pendapatan kan jadi 4 juta, 1,5 tuh hampir 50% ya kan. Anggaplah kalau misalnya gaji di Singapura 30 juta. Apakah dia rental 1 bulannya sampai 15 juta kah? Oh, iya. Ambil contoh dari situ sama sekali makan gitu-gitu loh. Ya, iya juga sih. Kalau kayak gitu mah berarti memang mending gak usah balik ya. Nggak, coba gini deh. Kita coba gali-gali dulu lah ya, biar nggak langsung jembret, biar nggak langsung balik nih. Misalnya gini, lu ngapain? Ambil skopang, Pak. Ya elah, nggak gitu dong. Nah, biar nggak balik nih ya. Misalnya nih, kan tadi kan ada kemungkinan juga mereka pacaran ya, sama orang sonal, orang lokal sana, lalu married, itu kan bisa dong. Mereka nggak mau balik, ya udahlah, itu kan bisa terjadi itu. Nah tapi kalau misalnya nih case-nya, kalau mereka memang nggak mau balik karena pekerjaan di luar sana jauh lebih nyaman, dalam arti kata penghasilan dan segala macam fasilitas yang bisa mereka dapetin. Nah ini juga yang gue lihat ya, kalau di Indonesia itu sometimes beberapa lulusan yang lu pernah dengar gak sih, teman gue tuh pernah ya kuliah itu jurusannya itu mikrobiologi di Indonesia. Mikrobiologi di Indonesia. Ya ketika dia lulus mau kerja apa? Mikrobiologi. Ya apa pekerjaan yang nggak ada kan? Ada. Mungkin bisa di Badan Riset Makanan. Nah, tapi itu perusahaan luar negeri biasanya. Nah ya balik lagi perusahaan luar negeri kan. Tapi nggak banyak memang. Tapi gini Pak, sebelum kita ngobrol ke sana ya, ini gue punya satu yang mungkin bisa mematahkan statement lo. Dalam aturan LPDP sendiri, penerima beasiswa wajib pulang ke Indonesia minimal 90 hari setelah tanggal kelulusan. Jika dilanggar, maka pihak LPDP akan memberikan sanksi surat peringatan kepada para penerima beasiswa. Oke. Jadi situ udah jelas Pak, kalau lo menerima LPDP, lo wajib balik 90 hari setelah paling lulus. paling lambat. Setelah lulus kan, paling lambat kan. Kalau nggak balik dikasih peringatan. Nah kalau dikasih peringatan dia nggak ngikutin, ada konsekuensinya nggak? Terlepas dari itu ya, terlepas dari ada konsekuensi atau enggak, menurut gua seseorang itu bodoh banget gitu kalau sampai harus diatur untuk sesuatu yang sangat simpel seperti itu gitu. Ini kan udah, maksudnya lu nggak usah nunggu kena sanksi, lu merujuk ke sini aja gitu, bahwa peraturannya itu adalah lu harus balik. Karena kan itu lu dibiayain sama negara, Pak. Ini cuman gini, ini gue agak lucu sebenarnya nih. Gue ngomong sama Om Wahyu yang suka nabrak-nabrak peraturan. Dia sekarang ngomong kita harus mentaati peraturan, tuh gue agak aneh kan. Soalnya tadi udah di brief Pak, gue harus kontra sama lu. Gue sebenarnya punya argumen sih. Tapi berangkat dari situ dulu, ya. Argumen gue adalah mereka harus balik. Ya kan? Ya sebenarnya ini kan etis gak etis ya, ya kan. Ada peraturan yang memang benar, tapi kan sebenarnya kan kadang ya melihat kenyataan kadang-kadang kan tidak seindah itu kan. Iya. Waktu itu sempat ada kan kejadian yang gue nggak tahu ini LPDP atau enggak, tapi kayaknya enggak deh, yang ini yang bikin mobil listrik yang akhirnya disuruh balik kan ke Indonesia. Kalau nggak salah dia di Jepang deh, dia ngembangin mobil listrik jauh sebelum ada Tesla bla 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 ya. Ada salah satu orang yang ya pokoknya dia pernah di kementerian juga deh, disuruh balik kan, kembangin dong mobil listrik di Indonesia. Hasilnya apa? Dia dijegal sana sini kan. Bapak B.J. Habibie juga kan gitu. B.J. Habibie maksudnya? Ya dia mempunyai kesempatan untuk mengembangkan. Oh di Jerman ya? Di Jerman. Karena disuruh balik tapi malah. Iya tapi kalau ini gue nggak tahu mau direkam atau enggak, tapi terserah lu ya. Lu mau potong terserah. Tapi kalau B.J. Habibie konteksnya dia kan akhirnya masuk ke politik dan jadi presiden kan. Konteksnya tuh dia udah masuk
jadi pejabat lah dan jadi presiden. Ya setidaknya kalau menurut gua ya dia udah dapetin benefit dong. Nah sedangkan yang kalau kasus yang tadi tuh yang mobil listrik itu disuruh ngembangin, disuruh pulang ke Indonesia, dia nggak dapat apa-apa, dijegal sana sini, dia nggak dapat apa-apa. Imagine kalau misalnya dia masih di Jepang, dia ngembangin terus mobil listrik, yang siapa tahu dia bikin Gundam gitu, robot beneran, terus ngancurin Indonesia. Tapi bisa juga kan? Bisa juga, atau bikin Voltus kalian. Tapi mungkin ada satu hal yang orang nih harus sadar juga, Pak. Ini kan dari tadi kita ngomongin soal peraturan di Indonesianya kan. Tapi kadang orang suka lupa. Pertanyaan simpel gini ya. Apakah visa pelajar itu upgradable ke visa kerja? Itu nggak semua negara bisa kayak gitu, Pak. Iya. Jadi ada negara yang bisa, misalnya gini. Misalnya Amerika gitu ya. Dari visa pelajar, dia ada tenggat misalnya, oke, lo bisa cari kerja, tapi maksimal, let's say 1-2 tahun deh. Semua lupa, pokoknya intinya kayak gitu ya. Upgradable. Cuma, untuk melanjutin dari 2 tahun menuju tahun-tahun setelahnya, itu lo mesti dapat green card. Iya. Kalau untuk case kayak gitu, temen gue ada beberapa yang kayak begitu. Jadi dia akhirnya stay di Amerika ya karena dapat green card tuh. Dan dia bisa kerja. Even dia bisa make company di situ. Dia bikin company sendiri. Iya. Cuma gini ya, pada akhirnya kalau kita merujuk kepada peraturan, menurut gue itu udah nggak bisa ditawar lagi. Lu disuruh pulang karena lu kan udah tanda tangan itu kan perjanjiannya gitu. Betul. Lu disuruh pulang, etisnya tuh lu harus pulang. Itu kalau merujuk ke peraturan. Nah sekarang kalau merujuk ke isi kepala saya, Pak. Oke. Ini biasa nih menarik nih. Ini yang seru nih. Ini yang seru ya. Minum dulu. Oh iya. Sri Mulat. Menurut saya nggak usah pulang. Iya, soalnya kita juga kayaknya nggak butuh amat orang-orang yang kayak gitu. Menurut gue gini ya, penerima beasiswa LPDP benar mereka diwajibkan untuk pulang. Tapi manakala mereka nggak mau pulang, nggak usah dipaksain untuk pulang. Yang bisa kita lakukan adalah pertama kita minta mereka untuk kembaliin duitnya itu, ya kan? Karena kan lagi-lagi itu duit pajak kita, Pak. Kita katakan kita semua ini secara kolektif membiayai hidup cucung busuk satu ini gitu, ya kan? Kenapa nggak usah disuruh pulang? Gini, gue nggak yakin mereka itu bisa berkontribusi. Lagi-lagi ini applicable untuk semua orang ya, karena semua chance itu bisa dibilang sama rata lah. Kita menutup soal privilege dan lain-lain lah gitu. Cuma yang gue khawatirin adalah ketika mereka pulang itu mereka membawa culture yang nggak jelas gitu. Apa culture Jaksel? Singkat kata, pulang sini jadi SJW, gue yakin itu. Ada alasannya, Pak, ada alasannya. Mostly anjing. Mostly ini kan Jaksel kan. Kebanyakan itu mereka yang nggak mau pulang kan, si LPDP ini ya, penerima LPDP ini nggak mau pulang karena mereka, singkat cerita, shock culture gitu, merasakan shock culture di sana. Wah anjing. Iya. Shock culture. Ketahuan nggak pernah ke LN nih. Gue nggak punya paspor, Pak. Tapi gini, mereka dapat shock culture. Culture shock. Wah anjing, di UK enak ya, di UK kayak gini, di Australia kayak gini. Langsung jatuh cinta lah, ngebanding-bandingin sama Indonesia. Itu pulang ke Indonesia bisa terjadi sih memang. Iya kan? Kayak gitu sih. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nggak ada sih. Yang pertama dulu deh. Argumen gue kayak gitu. Oke. Pasti gini, nggak bisa dipungkiri ya memang untuk di sebagian negara di luar, secara overall ya, gue ngomong secara overall, transportasi segala macam memang lebih enak dibandingkan di Indonesia, ya kan? Ya belum tentu, tapi secara overall dan sebagian besar negara, gue ngomong yang negara-negara yang ya 11-12 sama kita enggak. Nah kalau misalnya mereka balik banding-bandingin, menurut gue juga nggak fair. Iya kan, sekali lagi itu nggak fair karena ya gimana ya, lu pasti akan melihat banyak kekurangan kalau lu bandinginnya sama negara yang udah berpuluh-puluh tahun lebih maju kan. Cuma kan lagi-lagi seperti itu, Pak. Cara pandang calon-calon SJW ini kan memang seperti itu. Kalau mereka pulang, gini deh, gue kasih satu analoginya kayak gini deh.
katakan lo tinggal di sebuah daerah di luar Jawa misalnya, let's say di Ternate gitu. Terus lo punya temen ya, dia dapat kesempatan buat merantau ke Jakarta, gitu 1-2 tahun, begitu balik ke Jakarta, balik ke Ternate habis merantau, ngomong langsung lo gue which is gitu. Terus wah di Ternate nih kayak gini, gue tuh kemarin di Jakarta. Kesel gak sih lo sama orang kayak gitu? Kesel lah. Gue juga kesel sama orang-orang yang lu baru 1-2 tahun gitu kuliah ke sana, udah itu dibiayain negara lagi, pulang-pulang gue dulu waktu di LN, gue dulu waktu di UK, kontol juga nih orang. Kayak gitu sih. Ya mendingan lo di luar aja udah. Gitu. Iya. Cuman balik lagi kan, LPDP itu kan harusnya memberikan kontribusi buat negara dong. Karena kan kalau tadi lihat ini ya, secara flow-nya mereka dibayarin sama negara lewat pajak kita kan, supaya mereka ngambil pendidikan yang lebih baik, supaya ada feedbacknya, baliknya adalah ilmu mereka itu bisa dipakai nih buat di Indonesia. Tapi kan ya, gue ngeliatnya juga gitu sih. Gue ada teman juga yang ikut LPDP, akhirnya ujung-ujungnya balik ke Indonesia, ya kerja kantoran doang biasa aja udah. Ya, emang kenapa? Ya bukan masalah kenapa. Gini loh, lu kan kuliah dibayarin sama negara, ya kan, lewat pajak yang kita bayarin, ya kan. Kita pengen dong ada misalnya ilmu yang lu dapet dari luar negeri itu apa nih yang kira-kira lu bisa kasih kontribusi buat negara kita juga, biar kita yang juga udah bayarin kuliah lu, ya kita dapat secara nggak langsung lah ya, dapetin juga dong efeknya dong. Ini kan enggak, dia balik, dia kerja jadi karyawan gitu-gitu aja, ya gaji kan dia terima sendiri. Kita nggak dapat apa-apa kan sebenarnya kan. Coba kita balik lagi deh ke tujuan dari LPDP ini apa? Beberapa tujuan dari lembaga ini antara lain mencetak pemimpin masa depan yang tersebar di berbagai bidang dengan menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi mendatang sebagai pertanggungjawaban antar generasi. Ini long term, Pak. Iya memang long term. Jadi artinya gini, kita nggak bisa menuntut, kita itu yang sekarang nggak bisa menuntut, yang segenerasi sama mereka nggak bisa menuntut. Tapi ketika mereka pulang ke sini, setidaknya ada sebuah upaya yang bisa mereka lakukan sebagai bentuk proses gitu, proses untuk menuju ke pertanggungjawaban antar generasi ini. Nggak bakal kita lihat sekarang. Iya, teman gini, gimana caranya lu tahu mereka berproses gitu loh? Ya dari kerja tadi itu, berikanlah mereka kesempatan. Setidaknya mereka punya itikat baik untuk pulang ke sini dulu, gitu. Dari sekian banyak alasan untuk nggak pulang ya. Misal, yang paling sering gue lihat alasannya itu misalnya gara-gara negara itu nggak bisa provide apa-apa buat mereka yang udah pulang dari luar. Menurut gue itu pemikiran yang salah, Pak. Coy, negara ngirim lo keluar itu sebenarnya sebuah pengakuan, menurut gue ya, sebuah pengakuan bahwa negara butuh bantuan lo juga gitu. Jadi lo jangan berharap negara bisa memberikan sesuatu, karena kalau negara bisa memberikan sesuatu, lo gak bakal dikirim keluar. Gitu dulu cara pikirnya. Oke, pertanyaan gue begini, negaranya merasa butuh dibantu gak? Iya, itu hal yang lain sih gitu. Karena jawabannya kan berubah tiap 5 tahun, Pak. Iya kan. Nah iya kan, kadang-kadang kan gitu juga. Kadang-kadang negaranya merasa apa yang bisa lu kasih ke gua? Gini ya, objektifnya sebenarnya negara itu selalu butuh bantuan kita ini sebenarnya sebagai rakyat untuk berkontribusi, karena kalau mereka sendiri yang bekerja itu gue yakin nggak bakal bisa gitu. Ya, cuman gini, kayak konten kreator, gamer saja kemarin di blok. Makanya gue bilang kan, tiap 5 tahun jawabannya bisa berubah. Ya udahlah, karena waktu juga terbatas gitu. Menurut gua sebaiknya, apa kesimpulan lo nih untuk para peserta LPDP ini nih? Kalau lo nggak mau pulang, nggak usah pulang, tapi balikin duitnya. Nah itu sebenarnya lebih cengli sih kalau menurut gua. Buat kalian yang mau pulang, terima kasih. Itu udah punya itikat baik seperti itu. Kami menunggu kalian. Silahkan keluarkan kami dari kebodohan ini. Ya, dan buat kalian yang nggak mau pulang, gak usah pulang lah, udahlah, membusuk di sananya nggak apa-apa. Oke deh, itu kesimpulan dari si pakar Wahyu Hamburger.
Apakah Anda punya pendapat yang lain? Coba ya di kolom komen itu ditulis-tulis gitu biar nggak kosong gersang ya. Tuliskan komentar kalian di bawah atau kalau nggak kirimkan surat ke PO Box JKT 08. Masih pakai PO Box. Saya Wahyu. Saya Andri. Kita jumpa lagi di podcast Jam Lembur berikutnya. Bye.